Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam soal nomor 4, di sini yang ditanyakan adalah dalam bacaan di atas dinyatakan bahwa berarti lebih merujuk pada pernyataan mana yang benar atau pernyataan mana yang relevan dengan gagasan yang ada di dalam bacaan satu ini. Oke, kita akan analisis per pilihan-pilihannya. Tentunya untuk soal seperti ini yang berkaitan dengan pernyataan benar dan salah, saya bisa menyarankan untuk di skip terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena untuk soal ini cukup memakan waktu yang banyak. Karena kita harus menganalisis setiap pilihan-pilihan yang ada, apakah sudah benar atau salah dari segi gagasan. Oke, cara untuk menjawab ini cukup melihat pilihan yang A seperti ini. Kemudian kita tentukan satu atau dua kata kuncinya. Kata kunci itu maksudnya adalah kata yang jarang ya diulang-ulang di sini. Nah, jangan memilih kata yang diulang-ulang, jangan. Kita cukup memilih kata yang jarang diulang untuk memudahkan kita dalam pencarian di mana letak kalimat yang berisi gagasan di opsi yang A ini. Kita coba ambil kata birokrasi. Kita tentukan kata birokrasi sebagai kata kuncinya, kemudian kita lakukan membaca cepat. Seperti ini, kalau tidak ada kita skip. Kita lakukan lagi seperti ini, kalau tidak ada kita skip. Kemudian ketemu kata birokrasi. Nah, jika kita ketemu kata birokrasi, kita boleh baca kalimat pilihan yang A, kita sesuaikan gagasan yang ada dengan gagasan di kalimat yang ketiganya. Di pilihan A dikatakan birokrasi sebagai mesin kekuasaan eksekutif telah melaksanakan. Oke, di sini birokrasi sebagai mesin kekuasaan eksekutif yang harus melaksanakan. Nah, ternyata perbedaannya ada pada kata harus melaksanakan dan telah melaksanakan. Perbedaannya apa? Kalau dikatakan harus melaksanakan berarti belum dilaksanakan. Masih sebatas sebagai argumen atau opini. Sedangkan telah melaksanakan berarti dia sudah terjadi, sudah dilaksanakan. Berarti bersifat fakta. Otomatis dari segi gagasan, meskipun terlihat mirip, pada dasarnya yang A ini boleh kita eliminasi karena gagasannya sudah berbeda. Antara yang belum dan sudah dilaksanakan itu beda ya gagasannya. Kita lanjut ke pilihan yang B. Betapa rapuhnya struktur, fitur, dan kultur tata kelola manajemen akibat pandemi COVID-19. Ternyata rapuhnya tadi diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Oke, kita coba lihat ternyata itu ada di kalimat kedua ya. Serbuan pandemi COVID-19 akibat virus corona baru makin membuka mata betapa rapuhnya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya justru dari pandemi ini sehingga membuka mata kita ya, tentang betapa rapuhnya struktur, fitur, dan kultur tata kelola manajemen ini. Jadi bukan itu yang mengakibatkan rapuhnya ini ya. Dari segi gagasan yang B juga ternyata masih kurang sesuai. Lanjut ke pilihan yang C. Di sini kalau kita lihat ada bagian COVID-19 lagi sebagai kata kuncinya. Ini juga bisa kita lihat tadi masih berada di sini ya. Kalimat kedua. Melalui peristiwa COVID-19 terlihat betapa rapuhnya struktur, fitur, dan nah kalau yang ini masih lebih sesuai dengan yang gagasan kalimat 2. Karena dia sesuai, ya udah kita tandai saja dulu. Kita skip, kita lanjut ke pilihan yang D. Di sini ada kata sejumput, kita yakin bahwa kata sejumput itu tidak terlalu banyak diulang-ulang di dalam bacaan ini. Maka kita cari kata sejumputnya saja dulu ya. Dan kita dapat di kalimat yang keenam. Oke, kita langsung baca gagasan yang D-nya. Apakah sama? Sejumput elit politik dijadikan kuda tunggangan kepentingan birokrat. Apakah benar sejumput elit politik dijadikan kuda tunggangan? Mari kita lihat. Sejumput elit politik memaksa birokrasi untuk dijadikan kuda tunggangannya. Gagasannya kurang lebih seperti itu. Otomatis bukan sejumput elit politiknya yang dijadikan kuda tunggangannya ya, tapi mereka lah yang memaksa birokrasi kayak gitu. Oke, yang ini juga boleh kita eliminasi karena tidak sesuai. Bagaimana dengan yang E-nya? COVID-19 akibat virus corona telah menjadi persoalan fundamental. Nah, di sini kata fundamental kita jadikan sebagai kata kuncinya.
Kita lihat di sini persoalan fundamentalnya. Kalau kita baca kalimat ketujuh, jelas gagasannya sangat berbeda dengan yang pilihan E. Sehingga kita juga bisa mengeliminasi untuk pilihan ini. Oke, kurang lebih seperti itu teman-temannya. Jadi untuk soal ini berkaitan dengan yang mana yang informasinya sesuai dengan bacaan dan yang mana yang tidak. Kita bisa lakukan teknik scanning seperti itu. Tentunya ini juga masih membutuhkan waktu yang banyak ya untuk menganalisis pilihan-pilihan ini. Jadi kembali saya sarankan untuk skip soal ini dulu. Kalian bisa mengerjakan soal yang lebih mudah atau lebih simple untuk dianalisis. Nanti ketika semua sudah selesai dikerjakan, baru bisa kembali ke soal seperti ini dan kita bisa menganalisis dengan waktu tentunya yang lebih banyak tanpa harus gugup atau mungkin panik karena dikejar waktu. Oke, bisa dipahami ya? Kalau bisa kita lanjut ke soal nomor 5.